الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini Allah masih mengizinkan kita semua untuk berkumpul dan bersua di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla ini. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan untuk kita semua adalah Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat bersua, berjumpa. Dan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan untuk kita semua adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mana dengan nikmat Islam ini insyaallah taala kita akan terpelihara dan terjaga dari kekalnya Jahannam. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwasanya kita semua sudah paham insyaallah bahwa agama kita ini, agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang terjaga. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga agama kita ini dan Allah sempurnakan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Pada hari ini aku sempurnakan untukmu pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku lengkapi untuk kalian nikmatku. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agama kita ini adalah agama yang sempurna dan Allah jaga. Dari mana Allah menjaganya? Allah jaga agama kita di antaranya dari masdar, sumber pengambilan agama kita. Karena agama kita Islam itu berangkat dari wahyu Al-Quranul Karim, kalamullah, firman Allah, ucapannya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Allah firmankan melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Al-Quran. Ini adalah bukti kesempurnaan dan bukti kebenaran agama kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Quranul Karim ini adalah suatu kitab yang enggak ada satupun kitab suci atau kitab-kitab lainnya yang bisa mengalahkan atau bisa sebanding dengan Al-Quranul Karim. Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran tersebut. Allah jaga jamaah sekalian Al-Quranul Karim. Gak akan ada perubahan. Terjaganya Al-Quranul Karim ini akan menjaga otentisitas dan validitas agama kita, agama Islam. Agama kita ini adalah agama yang akan terjaga. Gak akan, ya, selama kita berpegang dengan kalamullah, kita gak akan, ya, terhindar dari, ya, afwan. Selama kita berpegang dengan kalamullah Al-Quranul Karim, maka kita akan terhindar dari kesesatan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika kita bicara tentang Al-Quranul Karim, ya, Al-Quran ini Allah jaga sebagaimana namanya Al-Quran dan Al-Kitab. Memang Al-Quran punya banyak nama, Al-Furqan, Al-Huda, An-Nur. Tapi nama yang paling populer dua,
Al-Quran dan Al-Kitab. Allah jaga pertama dari Al-Quran, sebagaimana artinya al-makru' qiraah, sesuatu yang dibaca. Allah jaga bacaannya. Jadi apabila ada orang yang ketika dia itu membaca Al-Quran keliru, salah, atau sengaja dia hilangkan hurufnya, ketahuan. Dan tidak ada satupun kitab yang bisa seperti ini. 14 abad lamanya tidak ada perubahan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Allah jaga sebagaimana namanya Al-Kitab, Kitabullah. Makna Al-Kitab adalah Al-Maktub, sesuatu yang tertulis. Allah jaga melalui masahif, mushaf. Apabila di dalam mushaf itu ada kekeliruan, ada perubahan, ketahuan. Allah jaga Al-Quranul Karim. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selain Allah menjaga Al-Quran sebagai sumber agama kita, Allah juga jaga hadisnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Rasulullah bagian dari wahyu. Karena Allah yang mengatakan, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sunnah Nabi juga terjaga. Nah, jika kita perhatikan jamaah sekalian, Al-Quran itu turun, tapi al-manqul ilaina bitawatur. Para ulama sepakat bahwasanya Al-Quran turun kepada kita, dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Artinya mutawatir, yang meriwayatkan itu banyak sekali. Ratusan sahabat meriwayatkan Al-Quran, bacaannya, qiraahnya sama semuanya, dihafalkan kemudian oleh murid-muridnya. Mutawatir, ratusan orang menghafalnya, membacanya, sehingga nggak mungkin keliru, nggak mungkin salah. Mustahil untuk mengalami kesalahan. Sedangkan di sisi lain, hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ternyata tidak semuanya mutawatir. Hanya sebagian kecil yang mutawatir. Sebagian besar hadis Nabi datang kepada kita dengan jalur ahad. Ahad itu tidak sampai mutawatir. Kadangkala diriwayatkan oleh 1, 2, 3, 10, nggak sampai mutawatir. Lantas bagaimana kok bisa terjaga hadis Nabi SAW tersebut? Ternyata hadis Nabi itu terjaga dengan keistimewaan dan keunikan agama kita ya jamaah sekalian. Apa itu? Isnad, sanad. Coba kalau kita perhatikan, semua kisah yang sampai kepada kita, kisah apapun, misalnya kisahnya para wali yang ada di misalnya kisah Wali Songo misalnya, sampai kepada kita, adakah sanadnya? Ataukah itu cuman berita, cerita? Ya, yang namanya cerita ya jamaah sekalian bisa benar dan bisa tidak. Islam Allah istimewakan dengan adanya sanad. Nggak ada di agama lain, nggak ada, kecuali cuman ada di dalam Islam. Dengan sanad inilah akhirnya seseorang itu bisa ketahuan yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Benar nggak itu ucapan Rasulullah SAW? Yaitu dengan isnad, dicek. Ketika ada orang menyampaikan ini adalah qala Rasulullah SAW, semua bertanya, siapa yang meriwayatkan hadis tersebut? Ya, yang menjadi rawinya siapa? Akhirnya disitulah para ulama muhadditsin menjaga hadis Nabi dari ilmu isnad. Disitulah muncul namanya ilmu jar wa ta'dil. Di antaranya dalam rangka untuk menjaga validitas dan keautentikan hadis Nabi SAW. Sehingga jamaah sekalian sampai saat ini kita bisa yakin bahwasanya hadis-hadis yang sahih itu memang valid, otentik, berasal dari Rasulullah SAW. Bukan cuman cerita-cerita saja. Enggak sebagaimana ini yang disampaikan oleh agama-agama lain tentang kisah-kisah nabi-nabi mereka. Enggak ada sanadnya. Tapi Islam punya sanad. Oleh karena itulah para ulama salaf, Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah,
sampai-sampai mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Laulal isnada laqala man syaa ma syaa. Kalau seandainya tidak ada sanad di dalam agama ini, maka setiap orang akan ngomong bicara sekendak hatinya. Orang akan menyampaikan ini sabda Rasulullah, ini ucapan Rasulullah. Padahal tidak ada riwayatnya Rasulullah SAW itu bersabda demikian. Ketika nggak ada sanad, setiap orang bisa mengklaim Rasulullah SAW bersabda. Seperti ya jamaah sekalian yang waktu itu sempat viral di media sosial, ada orang iseng, yang mungkin isengnya ya Allah alam ya, ini iseng apa karena gangguan mental atau gimana ya. Dia sampai menuliskan apa? Menuliskan bahwasanya ya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menonton Avenger Endgame dan seterusnya itu apa namanya? Jadi hadis Nabi dibuat mainan ya jemaah sekalian. Ya, mengklaim sesuatu ucapan itu sebagai ucapannya Rasulullah, padahal itu tidak. Itu dahsyat sekali dampaknya dan implikasinya jemaah sekalian. Ya. Dan Nabi SAW ya, di dalam sejumlah hadis, bahkan kata para ulama hadisnya mutawatir, hadis tentang ini, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh ya sahabat yang mulia Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadiban alayya laisa ka kadibin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas namaku, atas nama Rasulullah, tidaklah sama dengan berdusta atas nama orang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan diriku, maka persiapkanlah tempat duduknya di atas neraka. Hadis sahih ya jemaah sekalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muhammad Ismail Bukhari rahimahullah. Lalu kemudian jemaah sekalian, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, muttafaqun alaihi. Nabi SAW bersabda, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin narah. Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya barang siapa yang dusta atas namaku, maka silakan masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Juga di dalam riwayat yang lain, hadisnya banyak. Hadis riwayat Imam Muslim, man yakdzib alayya yalijin narah. Siapa yang dusta atas namaku masuk neraka. Ya, lalu kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Nabi juga mengatakan, al-kidhbu alayya yuliju ayyadkhulun nara. Berdusta atas namaku masuk neraka. Ya. Dan juga masih banyak ya puluhan hadis-hadis yang maknanya sama. Padahal ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sifatnya mukmin sebagaimana kata Nabi, yutba'ul mu'minu alal khilali kulliha, ya, illa al-khiyana wal kadhib. Seorang mukmin itu punya tabiat yang baik kecuali khianat dan dusta. Artinya tidak sepatutnya seorang mukmin itu berkhianat dan berdusta. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu juga mengatakan ya jamaah sekalian, dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah kitab sahihnya, man rawa anni hadithan wa huwa yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Siapa yang meriwayatkan dariku suatu hadis dan dia melihatnya itu hadis yang dusta, yang bohong, tapi tetap dia riwayatkan, maka sesungguhnya dia itu adalah di antara salah seorang dari dua pendusta.
karena dia meriwayatkan hadis tersebut. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada di antara antum pernah sampai ada sebuah video, ya, video yang sepertinya sudah cukup menyebar, yang isinya ya tentang tanggal 15 bulan Ramadan di hari Jumat. Ya, di dalam video itu dikatakan apabila Ramadan jatuh, tanggal 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat, lalu kemudian disebutkan di dalam riwayat-riwayat tersebut ada suara yang memekikkan dan seterusnya, ya. Dan ini dibikin videonya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Padahal riwayat yang disebutkan di dalam video tersebut yang dicuplik dari dari buku-buku yang sebenarnya itu tidak valid dan tidak sahih. Bahkan dikatakan oleh para ulama, riwayat itu adalah riwayat yang maudhu alias palsu. Dan tidak sepatutnya seorang muslim turut menyebarkan berita hoax. Di antara hoax itu adalah apabila kita menyampaikan hadis-hadis Nabi yang palsu. Karena kita termasuk membantu melakukan kedustaan atas nama Rasulullah SAW, dan ancamannya neraka, ya jamaah sekalian. Neraka ancamannya. Karena berdusta atas nama Rasulullah SAW itu dapat mencederai keotentikan agama kita. Agama kita ini adalah agama yang sempurna terjaga. Apabila setiap orang dia tidak mau berhati-hati di dalam mengambil ilmu, di dalam mengambil riwayat, akan rusak agamanya, ya jamaah sekalian. Nah, apalagi ya jamaah, di bulan Ramadan ini seringkali kita dapati ternyata banyak hadis-hadis berseliweran ternyata tidak sahih. Enggak sahih ternyata jamaah sekalian. Contohnya, ya, di antara hadis yang muntasyar, yang populer, yang menyebar, tapi ternyata enggak sahih atau bahkan bukan hadis. Di antaranya contohnya adalah sumu tasihhu, berpuasalah kalian niscaya kalian sehat. Berpuasa memang menurut penelitian menyehatkan, enggak kita pungkiri. Secara makna memang benar. Tapi apabila kita menukilkan sebuah ucapan kemudian kita sandarkan kepada Rasulullah, maka harus kita pastikan benar enggak ini ucapannya Rasulullah. Karena apabila tidak, maka kita akan jatuh kepada perbuatan berdusta atas nama Rasulullah. Toyib, memang seringkali ya orang-orang semangat berdakwah menyampaikan balighu anni walau ayat. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi ternyata kita lupa. Disebutkan di situ bukan cuman balighu al-ayah, sampaikan satu ayat, tidak. Tapi dikatakan balighu anni, sampaikan dariku, dari Rasulullah satu ayat. Jadi harus dipastikan dulu apakah benar itu dari Rasulullah ataukah tidak. Karena apabila tidak, ya jamaah sekalian, maka akan jatuh kepada perbuatan dusta. Kemudian di antara hadis yang muntasyar pula, yang tersebar, yang populer pula, tapi hadisnya ternyata hadis yang tidak sahih, adalah hadis yang berbunyi naumus shaimi ibadatun. Ini banyak yang mungkin sering mendengar. Ya, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya. Wasumtuhu tasbihun. Dan diamnya itu tasbih katanya. Wa du'auhu mustajabun. Dan doanya mustajabah. Ini benar. Karena benarnya ada hadis yang lainnya. Ya. Tapi lafaz seperti ini enggak datang dari Rasulullah SAW. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Dan para ulama yang dhaifkan, ya. Dan juga sama di antaranya hadis yang berbunyi as-shaimu fi ibadatin wa in kana, ya. Ya, as-shaimu fi ibadah. Orang yang berpuasa itu senantiasa dikatakan beribadah, wa in kana ala firashihi, meskipun dia itu sedang tidur di atas ranjangnya, maka dikatakan tetap ibadah.
Nah, kadang-kadang ada orang mendengarkan hadis ini padahal padahal hadisnya lemah. Dijadikan dalil. Ternyata tidur itu ibadah. Akhirnya apa? Ketika Ramadan dia habiskan waktunya untuk tidur. Ketika dia tanya, "Antum kenapa tidur ya akhi? Padahal masih banyak aktivitas lainnya." Tidur ibadah. Subhanallah. Memang benar, tidur bisa menjadi ibadah. Tidur itu adalah perbuatan yang mubah. Perbuatan mubah apabila diiringi dengan niat yang khair, niat yang baik bisa bernilai ibadah. Tapi perbuatan yang mubah tidak boleh dilakukan berlebihan. Perbuatan yang mubah dilakukan berlebihan itu bisa jatuh kepada perbuatan yang dibenci, yang makruh. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang mubah berlebihan. Tidur boleh, tapi siapa yang tidurnya berlebihan, jadinya dibenci ya jamaah sekalian. Kemudian juga di antara hadis yang muntasyar, hadis yang menyebar tapi enggak sahih, adalah hadis yang berbunyi bahwasanya bulan puasa ini adalah awwaluhu rahmah. Ya, bagian pertamanya adalah rahmat. Kemudian bagian wasatnya, pertengahannya maghfirah, ampunan, wa akhiruhu, dan bagian akhirnya itu adalah ya al-'itqu minan nar, yaitu pembebasan dari neraka. Jadi dibagi bulan Ramadan menjadi sepertiga awal adalah rahmat, kemudian sepertiga kedua adalah maghfirah, sepertiga ketiga adalah pembebasan dari neraka. Ternyata hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, hadis yang tidak sahih. Yang benar ya jamaah sekalian, ya, sebagaimana sabda Nabi, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan keimanan dan ihtisab, berharap balasan dari Allah, ghufira lahu, akan diampuni dosanya ya yang telah lalu. Diampuni dosanya selama dia berpuasa. Kita puasanya 1 bulan penuh. Berarti 1 bulan penuh itu adalah hari pengampunan selama kita berpuasa. Hadis ini menyelisih hadis yang sahih. Ya. Lalu kemudian juga hadis ini menyelisih hadis yang sahih yang lainnya, di mana ya Nabi mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai para penggemar kebaikan, rauplah sebanyak mungkin. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang senang dengan keburukan, kurangi, tahan dirimu. Walillahi utaqa minan nar, dan Allah itu memiliki ya hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Wadzalika kullu lailatin, kata Nabi. Wadzalika kullu lailatin, dan pembebasan dari neraka ini terjadi setiap malam. Bukan cuma di sepertiga malam terakhir ya jamaah sekalian. Itu di setiap malam. Terus kemudian ya jamaah sekalian, di antara hadis yang juga dhaif tapi seringkali kebanyakan dari kaum muslimin tidak tahu adalah hadis yang berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka puasa, beliau berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, untukmulah puasaku, ya, wa ala rizkika aftartu, dan aku berbuka juga, ya, atas pemberianmu, karuniamu. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Lafadznya ditutup dengan fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya, maka terimalah dariku ya Allah, karena sesungguhnya engkau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan hadis ini gharib dan sanadnya dhaif jiddan. Sanadnya lemah sekali. Dhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Dan juga dhaifkan oleh Al-Imam, ya,
Itu Asy-Syaukani rahimahullah di dalam Nailul Awtar ya. Juga dikatakan dhaif jiddan. Kemudian adapun doa yang menyebar di masyarakat yang dengan tambahan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, kata para ulama ahli hadis, hadisnya la asla lahu, enggak ada asal usulnya. Lafaz yang seperti ini tidak ditemukan di dalam satupun kitab hadis yang lafadznya seperti ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Enggak ada ditemukan di dalam satupun kitab-kitab hadis. Sehingga hadis ini dikatakan oleh para ulama la aslalahu, hadis enggak ada asal usulnya. Yang dhaif tadi, dhaif jiddan, yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ada lafadznya tapi dhaif. Tapi kalau lafaz yang tadi enggak ada. Enggak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis. Yang sahih sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama hadisnya hasan, kana Rasulullah SAW idza aftara qala dhahaba ad-dhama'u wa tallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ya, Nabi SAW apabila beliau berbuka, beliau mengucapkan dhahaba ad-dhama'u. Ya, rasa haus telah hilang, ya, kerongkongan telah basa, wa thabata al-ajru, dan telah pahala pun telah ditetapkan oleh Allah insyaallah. Hadis inilah yang dihasankan oleh sebagian para ulama, ya, sehingga kita hendaknya berpegang dengan hadis-hadis yang makbul, yang hasan, ya jamaah sekalian. Baik, dan sebenarnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih banyak sebenarnya contoh-contoh hadis-hadis yang menyebar, yang populer, tapi ternyata tidak sahih, berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antaranya, ya, di antaranya yang juga sering kita dengarkan adalah hadis yang berbunyi raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Yaitu ketika disebutkan Nabi pulang dari perang Uhud ketika itu atau Badar. Ya, Nabi mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Qalu, sahabat bertanya, wa mal jihadul akbar? Apa jihad besar itu wahai Rasulullah? Qal jihadul qalbi, jihadnya hati melawan hawa nafsu. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadzal haditsu maudhu', ini adalah hadis palsu. Hadis yang palsu. Tidak sahih. Ya. Hadis palsu itu adalah lebih parah dibandingkan hadis yang dhaif. Karena hadis palsu itu di dalamnya ada perawi yang dituduh perawinya adalah muttaham bil kidb, yang tertuduh suka berdusta. Sehingga apabila di dalam sanadnya hadis ada perawi-perawi yang perawinya itu muttaham bil kidb, tertuduh suka berdusta atau pernah berdusta, riwayatnya ditolak dan dikatakan hadisnya maudhu alias palsu. Dan hadis palsu enggak bisa diterima dijadikan dalil sedikit pun, enggak bisa. Hadis dhaif masih diperselisihkan oleh para ulama. Hadis dhaif masih diperselisihkan oleh para ulama, ya, sebagian ulama memperbolehkan di dalam hal-hal yang bersifat, ya, sebagai dorongan-dorongan motivasi-motivasi. Asalkan hadisnya tidak dhaif banget, ya, tidak dhaif jiddan. Dan itu pun juga maknanya benar, maknanya tidak menyelisihi Quran dan Sunnah. Ya. Tapi kalau hadis palsu sudah tidak bisa lagi ditolak. Apalagi hadis yang la aslalahu, hadis yang enggak ada asal usulnya. Maka itu juga lebih ditolak lagi ya jemaah sekalian. Sudah enggak bisa lagi diterima. Dan siapa yang tahu dan sengaja membawakan hadis-hadis yang enggak sahih, apalagi maudhu', apalagi la aslalahu, apalagi yang enggak benar hadisnya, dia sebarkan, di forward ke media-media sosial, di WA dan lain sebagainya, tanpa dia cross check,
waspadai ya jamaah sekalian. Kita bisa terancam sebagai pendusta, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana kalau orangnya tidak tahu? Kalau orang tidak tahu, maka kewajiban orang yang tidak tahu menahan diri ketika dia mendapatkan suatu riwayat-riwayat hadis atau yang semisalnya sampai kepada dirinya. Hendaknya dia menahan diri sampai dia bertanya kepada orang yang lebih ahli, yang lebih tahu, ya, untuk memastikan apakah riwayat tersebut sahih atau tidak. Jangan asal sedikit-sedikit langsung dapat broadcast langsung disebarkan. Dan di antara ciri, ya, bahwasanya broadcast itu adalah broadcast yang hoax, dusta, bohong, biasanya di bawahnya ditulis, barang siapa yang mengirim ini kepada 70 orang, insya Allah akan begini dan begitu. Ya, ini di antara ciri-ciri broadcast yang isinya hoax. Kalau udah ada model-model seperti itu, nggak usah dikirim. Ya jamaah sekalian. Karena setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Dan agama kita mengajarkan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kita harus ada ilmunya dulu sebelum kita berbicara dan berbuat. Harus ada ilmunya. Ya wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Yang hak datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang batil datangnya dari itu saya pribadi. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين